Ya. Baik, tentu dalam Islam ya, yang ini yang perlu kita perhatikan bersama banyak sekali larangan ya baik dari Al-Qur'an dan hadis Mhm, larangan untuk berbuat zalim dan ancamannya mhm. begitu begitu besar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Ketahuilah atau ingatlah laknat Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang-orang yang zalim. Ya, kalau Mhm, sudah disebut laknat itu berarti mencakup di dalamnya azab ya. Maka ini iya. harus berhati-hati. Mhm. Dan ketika dalam hadis-hadis Rasulullah disebutkan laknat dalam firman Allah, laknat ini berarti termasuk di antara perbuatan dosa dosa besar ya. Mhm. Kemudian juga banyak sekali ya kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala mengenai larangan berbuat zalim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab suatu penduduk negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih dan lagi keras. Malil zalimina min hamim wala syafi'in yuta. Orang-orang yang zalim kelak di hari kiamat tidak mempunyai teman dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Innahu la yuflihuz zalimun. Sungguhnya orang-orang yang berbuat aniaya tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan orang yang berbuat zalim tidak beruntung, maka tentu dia akan celaka Iya. di hari kiamat. Mhm. Ya, Betul. kalau kita lihat dalam Al-Quran tentu banyak sekali ayat-ayat yang melarang seseorang atau seorang hamba untuk Berbuat berbuat zalim. zalim ya. Mhm. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW ya, dalam suatu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah tabaraka wa taala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah mengharamkan atas dirinya untuk berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu juga haram atas kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya. Kemudian ya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Sallallahu alaihi wasallam. ittaquz zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Bertakwalah kalian atau jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu nanti di hari kiamat menjadi kegelapan ya. Mhm. Jadi intinya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bacakan dan hadis-hadis Rasulullah jelas sekali ya, kezaliman ini karena memang perbuatan yang mungkin seorang hamba tidak sadar melakukannya, atau Iya. bahkan banyak yang sepele dengan kezaliman, Mhm. atau ada yang menganggap bahwa kezaliman yang dia lakukan di dunia itu akan habis begitu saja ketika dia sudah wafat. Iya. Tentu tidak, tentu ancamannya begitu besar pada hari hari kiamat ya. Mhm, mhm. Dan banyak sekali akibat ya yang ditimbulkan dari perbuatan perbuatan zalim, dan ini yang harus terus kita pelajari dalam hal terutama bermuamalah ya, bermuamalah kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka banyak hal yang harus kita pelajari. Mhm. Ketika kita menjadi seorang pedagang, ya, jangan sampai ada hal-hal yang mengurangi hak orang lain, ya, Iya, betul. seperti mengurangi timbangan, ya, itu kan Mhm. termasuk berbuat Zalim. zalim, ya, dan jangan menganggap bahwa hal itu akan selesai begitu saja di dunia ini. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan mengembalikan ya semua hak-hak ya, hak-hak yang pernah diambil oleh seorang hamba. Iya. Sampai Rasulullah katakan ya, di hari kiamat kelak seekor kambing ya, kambing yang bertanduk dan yang tidak bertanduk digiring. Ya. Mmm. Kenapa gitu? Yang tidak bertanduk akan menuntut kambing yang bertanduk Iya. ya, karena di dunia mungkin yang bertanduk ini menyerang kambing yang tidak bertanduk. Dan Mhm. ini Mmm. menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dan Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan semua hak yang pernah diambil oleh sesama hamba tersebut. Ya, Masya Kak, Allah. oleh karena itu kita harus benar-benar ya menjaga agar tidak mengambil hak orang lain, atau menjaga diri agar kita tidak berbuat hal-hal yang bisa melampaui batas ya, atau menyakiti menyakiti orang lain. Baik itu menyakiti perasaan atau menyakiti fisik ya, Mhm. atau Mhm. merusak kehormatan tersebut.